Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sete Utama, salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar Angkatan 2018. Nah, di video kali ini, saya akan mewawancarai teman saya yang bertemakan bagaimana sih seorang pemuda memanfaatkan peluang di era pandemi. Di samping saya ini adalah rekan saya, seorang penyiar, yaitu Arjuna. Gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini baik banget Mas Satya. Terima kasih sudah diundang di sini ya. Baik, sama-sama. Nah, untuk kesibukannya tuh ngapain aja sih sekarang? Sekarang kesibukannya tuh seperti apa yang tadi dikatakan sama Mas Satya ya. Jadi announcer di salah satu radio Kabupaten Temanggung dan di sisi lain juga jadi usaha kecil-kecilan gitulah di rumah. Jadi untuk saat ini kan pandemi nih. Mas Arjuna sendiri tuh terhambat nggak sih aktivitasnya atau malah lebih produktif gitu? Ya, kalau dilontarkan pertanyaan seperti itu, jawaban per orang kan beda-beda kayak gitu ya. Kalau di aku sendiri gitu ya, malah jadi produktif gitu. Kalau di rumah pun malah jadi produktif. Kan sama pemerintah nggak boleh kemana-mana gitu ya. Kita harus jaga jarak sama orang gitu. Social distancing lah istilahnya ya. Dan ya malah jadi produktif di rumah gitu. Dan kalau di kantor pun atau jadi penyiar pun ya seperti itu, produktif. Nah, untuk hal-hal produktif yang dilakukan itu seperti yang disebutkan tadi kan, seperti siaran, terus juga di rumah melakukan usaha. Emang usaha apa sih yang dilakukan saat pandemi seperti ini? Usaha, memang kalau usaha ya, aku udah usaha sebelum pandemi gitu. Jadi udah berjalan sampai sekarang juga gitu. Usaha yang aku lakuin itu usaha kecil-kecilan ya, bikin cemilan gitulah ya, yang di kalangan anak muda sekarang itu kan suka dengan istilahnya kletek-kletek gitu ya, cemilan-cemilan gitu. Jadi di rumah itu bikin makaroni gitu. Makaroni gitu. Jadi ada rasa-rasanya gitu loh. Nah, untuk usahanya sendiri itu sebelum pandemi, setelah pandemi pun pasti berbeda ya. Nah, gimana sih cara Mas Arjuna sendiri buat mengatasi itu semua? Oh iya, memang bener yang dikatakan sama Mas Satya ini ya. Sebelum pandemi, nah itu tuh produksinya tuh banyak banget gitu loh, sampai 50 bungkus lebih bahkan ya. Dan sekarang pun berbeda gitu loh. Sekarang sama dulu tuh berbeda banget gitu. Kalau sekarang kayak dibatasi produktivitasnya, produksi dari produknya itu, karena kalau dulu kan sering COD-an kayak gitu ya, terus online juga berjalan gitu, ada yang datang ke rumah juga kayak gitu, ada yang pesan-pesan juga kayak gitu, dan sekarang pun ya cuma online aja yang diandelin gitu. Berarti yang sebelumnya COD secara manual gitu ya, yang datang ke rumah juga. Nah, kalau sekarang tuh lebih ke online gitu ya, jadi lebih ke pengiriman paket gitu ya. Benar-benar buat pandemi ini juga kan. Iya, ngatasin biar kita tuh nggak berinteraksi sama orang gitu loh. Kan sama pemerintah kan nggak boleh gitu ya. Takutnya ada klaster terbaru lagi kayak gitu. Nah, dari segala kegiatan Mas Arjuna ini kan banyak banget nih, mulai dari siaran, terus juga usaha jualan itu sendiri, terus ada pekerjaan rumah juga. Nah, gimana sih Mas Arjuna sendiri buat membagi waktunya gitu, sesibuk itu? Oh iya, kalau ngomongin tentang bagi waktu, yang pertama aku prioritaskan itu adalah yang ada di kantor, karena itu pekerjaan yang paling utama gitu ya, atau jadi announcer itu. Nah, kalau sudah tahu jadwal-jadwalnya tuh kapan aja, dan itu udah bisa ditata, terus dari mulai usaha-usahanya tuh sisa dari jam-jam yang ada di kantor itu udah bisa dimasukin gitu. Jadi ya walaupun capek sih, tapi bisa terlaksana semua gitu loh. Keinginan kita tuh bisa terlaksana semua gitu. Bener sih. Nah, untuk suka dan dukanya nih di masa pandemi ini bagi Mas Arjuna sendiri untuk menghadapi situasi seperti ini, gimana sih cara Mas Arjuna mengatasi masalah-masalah yang ada gitu, suka dukanya? Suka duga ya tadi.
Kalau sukanya kita bisa belajar lagi tentang bagaimana sih cara orang-orang ya biar tertarik melihat sosial media kita. Sosial media dalam artian tadi kan online ya berjualannya. Nah itu bagaimana sih cara ngerapihin feed biar terlihat cantik, terus konsumennya Biar menarik tuh ya. ya menarik banget gitu. Nah itu kita belajar bisa menjadi apa namanya bisa belajar hal baru lagi gitu maksudnya. Lalu kalau dukanya ya itu yang tadi diomongin itu, kita nggak bisa ketemu orang secara langsung, produksinya jadi berkurang kayak gitu. Ya udah itu aja. Tapi untuk pelanggannya juga itu ikut berkurang nggak sih kalau misalnya ada pandemi gini? Kalau itu secara iya ya, karena itu semua orang kayaknya iya deh. Soalnya kan pandemi gitu ya, kita nggak boleh keluar-keluar dan sebagainya gitu. Ya udah yang diandelin cuma online-nya itu aja gitu. Nah, merujuk pada tema kali ini, yaitu seorang pemuda tuh gimana caranya buat mengambil peluang bisnis ataupun peluang apapun itu yang bermanfaat. Nah, mungkin Mas Arjuna sendiri mempunyai pesan ataupun masukan kepada para pemuda biar lebih produktif gitu gimana? Oh, kalau itu ya semua memang terhambat karena pandemi gitu ya, dan itu pun menjadi tantangan kita bagaimana sih cara kegiatan kita biar produktif gitu ya. Yaitu tinggal dimanfaatin aja, setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Tinggal kalian yang ingin tidaknya melakukan suatu kegiatan itu gitu. Kalau dari aku sendiri ya itu tadi, belajar hal-hal baru, terus berproses gitu ya, jangan lupa yang pasti itu memanfaatkan keadaan aja sih kalau seperti ini gitu. Kan semua orang kan bingung ya kalau pandemi itu gimana sih caranya biar dapat penghasilan lebih kayak gitu. Nah kalau di aku sendiri ya itu berjualan online kayak gitu. Yang menarik ya yang pastinya yang belum orang dipikirkan sampai situ gitu. Nah mungkin kesimpulannya tuh jadi kayak seorang pemuda tuh nggak boleh putus asa, harus bisa survive di masa-masa sulit seperti ini, terus berjuang, terus mencoba hal-hal baru seperti itu ya. Benar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.